Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Misal Tipa dengan NIM 210101080391 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah Pendidikan Akidah dan Akhlak. Langsung saja, soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian akidah menurut bahasa sendiri, sebutkan nama lain dari akidah, serta ruang lingkup pembahasan akidah Islam. Akidah merupakan keimanan yang teguh dan bersifat pasti terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala pelaksanaan, kewajibannya bertauhid dan ketaatan kepadanya, beriman kepada malaikat, kitab-kitabnya, hari akhir, takdir baik buruk, serta mengimani segala apa yang sahih mengenai prinsip-prinsip agama. Ruang lingkup akidah ada 4, yaitu yang pertama ilahiyat, pembahasan akan segala hal atau sesuatu yang memiliki hubungan dengan ilahi seperti wujud Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada nubuat, pembahasan akan segala hal atau sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul seperti kitab-kitab Allah dan mukjizat. Yang ketiga ada ruhaniat, yaitu pembahasan mengenai segala hal atau sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisika seperti malaikat, jin, iblis, setan, dan roh. Yang terakhir yaitu ada samiyat, pembahasan akan segala hal atau sesuatu yang bias diketahui melalui dalil nakli berupa Al-Quran dan Sunnah, seperti halnya alam barzah, akhirat, azab kubur, dan tanda-tanda hari kiamat. Nama-nama lainnya juga ada, yaitu al-iman, akidah, tauhid, as-sunnah, usuluddin, al-fiqhul akbar, dan yang terakhir syariah. Soal kedua yaitu sejak kapan fitrah beragama atau bertauhid itu sudah ada pada manusia. Jelaskan dengan menggunakan dalil nakli apa saja faktor penyebab dari terjadinya penyimpangan fitrah tersebut. Manusia mulai bertauhid atau meyakini keesaan Tuhan sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Nabi pernah bersabda, setiap manusia dilahirkan ibunya di atas fitrah. Kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Al-Quran juga Allah berfirman yang artinya ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil. Menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua yaitu Habil dan tidak diterima dari yang lain yaitu Qabil. Penyimpangan fitrah terjadi disebabkan beberapa faktor, dan faktor terbesarnya yaitu adalah agama yang dianut oleh kedua orang tuanya. Karena secara tidak langsung orang tua akan mengajarkan agama yang dianutnya kepada sang anak. Soal yang ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan tauhid, rububiyah, dan uluhiyah. Sebutkan masing-masing ayat Al-Quran yang berhubungan dengan istilah tauhid tersebut. Tauhid rububiyah ialah kepercayaan bahwa Allah merupakan satu-satunya sesembahan. Sedangkan tauhid uluhiyah adalah kepercayaan bahwa hanya Allah sesembahan yang benar. Allah menunjukkan dengan firman-Nya pada Al-Quran, surah Al-Ikhlas ayat 1-4, surah Al-Ankabut ayat 61, surah Al-Fatihah ayat 5, dan surah Al-Baqarah ayat 21. Soal yang keempat yaitu apa yang dimaksud dengan iman, Islam, dan ihsan. Berikan gambaran hubungan ketiganya. Iman adalah kepercayaan atau mengimani rukun iman yang 6. Islam adalah melaksanakan apa yang ada di dalam rukun Islam yang kelima. Dan ihsan adalah mengabdikan diri kepada Allah dengan keikhlasan diri dan penuh keikhlasan. Ketiganya memiliki keterkaitan karena seorang muslim akan mengerjakan rukun Islam dan iman dengan penuh kesadaran diri dan keikhlasan.
Soal yang terakhir yaitu jelaskan bagaimana penanaman nilai-nilai keimanan pada masa prenatal. Bisakah janin diberi pendidikan dan bagaimana metode tekniknya? Penanaman keyakinan akidah yang paling awal adalah dengan mengenalkan tauhid, membiasakan zikir, membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran saat anak masih dalam kandungan. Pendidikan sudah bisa dimulai sejak bayi dalam janin dengan beberapa metode diantaranya. Yang pertama, implementasi akidah sejak dalam kandungan. Yang kedua, implementasi nilai akhlak. Dan yang terakhir yaitu implementasi nilai ibadah. Baiklah, itulah jawaban-jawaban yang dapat saya berikan. Salah hilap mohon maaf. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.